Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Kamis 21 Juli 2022. Seperti biasanya untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari penutupan harga ISG kemarin. Untuk penutupan harga ISG kemarin, ISG ditutup menguat, yakni sebesar 2,06% ya, di area levelnya di 6.875. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Asia, bahwa penutupan kemarin Asia ditutup variatif, di mana indeks STI ini mengalami pelemahan 0,54%. Sedangkan untuk indeks Hang Seng dan Nikkei ini kompak menguat dengan penguatan masing-masing 1,11% dan 2,14%. Untuk di bursa Eropa, mencatatkan bahwa bursa Eropa ini pada perdagangan kemarin ini ditutup kompak melemah, di mana pelemahan terdalam terdapat di indeks FTSI yang melemah 0,44%, diikuti juga dengan indeks DAX yang turun 0,20%. Untuk di bursa Amerika, pada perdagangan kemarin, dapatnya indeks bursa Amerika ini ditutup menguat, di mana penguatan tertinggi terdapat di indeks Nasdaq yang menguat hingga 1,58%, lalu diikuti dengan indeks S&P 500-nya menguat 0,59%, dan indeks Dow Jones ini menguat 0,15%. Kita beralih ke harga komoditas lainnya. Untuk harga komoditas lainnya, kita lihat bahwa harga komoditas minyak mentah ini masih melanjutkan penurunan, dengan kita lihat penurunan sekarang untuk minyak mentah jenis WTI ini melemah 1,88%, dan untuk minyak mentah jenis Brent ini mengalami penurunan 0,61%. Lalu untuk komoditas emas ini juga mengalami koreksi, yaitu sebesar 0,71%. Dan untuk komoditas timah ini mengalami pelemahan 0,48%. Sedangkan untuk komoditas yang mengalami penguatan, ini terdapat ada komoditas coal atau batu bara yang masih melanjutkan penguatan, yang penguatan terjadi, batu bara ini menguat 3,01%, ini berada di level 382 US dollar per metric tonnya ya. Dan untuk komoditas nikel ini juga mengalami penguatan, ini hingga mencapai 3,90%, dan untuk komoditas kupernya atau tembaganya ini juga mengalami penguatan 1,38%. Dan untuk komoditas CPO atau sawit ini mengalami penguatan 2,660%. Oke, ini adalah akumulasi dari perdagangan ISG kemarin ya, 20 Juli, yang mencatatkan bahwa ISG kemarin ini net foreign buy-nya ini mencapai 408,78 billion ya, dan secara kumulatif year to date-nya ini telah mencapai 46,62 triliun. Penopang net foreign buy ini ditopang dari kita lihat saham-saham top 5 dengan net foreign buy terbanyak ini terdapat di saham-saham kebanyakan banking ya, yaitu BMRI, BBRI, BPCA, dan saham batu bara ini adalah PTBA dan Adro. Dan untuk net foreign sale-nya, terlihat bahwa top 5 net foreign sale-nya ini yang sebagai pembaratnya kita lihat bahwa ada saham-saham MDKA, BBNI, Film, Pegas, dan Inco. Oke, untuk perdagangan ISG kita pada hari ini, kami memperkirakan bahwa ISG masih bisa melanjutkan penguatan dengan titik support dan resisten ini bisa berada di level 6.725 hingga mencapai level 6.972.
Untuk berita globalnya pada hari ini kita dilihat dari perdagangan Wall Street ya, dilihat bahwa di pasar obligasi mereka itu imbal hasil yield surat utang pemerintah AS ini yang bertenor 10 tahun mengalami kenaikan menjadi 3,03% dari sebelumnya 3,01%. Sementara kita lihat yield dari tenor yang yang 2 tahun ini juga mengalami kenaikan menjadi 3,25%. Dan kita lihat dari sisi makroekonominya bahwa investor masih mencerna rilisnya data existing home sales mereka atau home sales Amerika Serikat yang memperlihatkan bahwa jumlah penjualan rumah yang sebelumnya sudah pernah atau yang dimiliki ini itu mengalami penurunan, yakni sebesar 5,4% di bulan Juni atau menjadi 5,12 juta unit ya. Ini mencatatkan level terendahnya sejak Juni 2020. Dan ini juga menandakan adanya penurunan penjualan selama 5 bulan beruntun ya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan suku bunga yang sangat cepat dan tingginya harga jual rumah yang membuat harga rumah menjadi tinggi atau terlalu mahal ya, sehingga banyak yang rumah-rumah di Amerika banyak yang belum laku. Nah, selain itu kita lihat di pasar valuta asing atau falas mereka bahwa nilai tukar USD terhadap euro ini menjelang adanya pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang akan diadakan nanti malam, tepatnya memberikan sentimen adanya risiko geopolitik ya di Eropa, seperti pemerintah Italia yang berada di ambang keruntuhan ya, dan pembukaan kembali dari jaringan pipa Nord Stream mereka atau Nord Stream 1 setelah melalui perawatan rutin selama 10 hari. Terus dari Asia kita juga lihat bahwa investor masih menantikan pengumuman hasil dari penemuan kebijakan Bank Sentral Jepang atau BOJ atau Bank of Japan dan Bank Indonesia pada hari ini. Untuk berita korporasinya, kita ada Roti atau PT Nippon Indosari Corporindo yang berencana akan kembali melakukan buyback sahamnya sebesar 214 miliar ya. Dan selanjutnya itu ada CPRO atau PT Sentral Proteina Prima yang menyiapkan capex-nya pada tahun 2021 ya, ini sebesar 267 miliar. Dan untuk saham Elsa ini telah menetapkan akan membagikan dividen sebesar 50% dari 54,3 miliar rupiah membagikan dividen sebesar 50% atau sebesar 54,3 miliar dari laba bersih tahun 2021-nya. Untuk stop loss kita ada saham BPCA. Untuk saham BPCA kami memperkirakan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya BPCA masih bisa menunjukkan penguatan dengan area resistennya bisa mencapai di level 7.675 hingga mencapai di 7.875 ya. Dan untuk area trade day-nya bisa perhatikan ini berada di level 7.325 hingga mencapai di level 7.350.
Dan untuk area stop loss-nya ini berada di level 6.975. Oke, selanjutnya ada saham Bird. Untuk saham Bird, kami juga memperkirakan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya pergerakan Bird masih melanjutkan penguatan dengan area trade buy, bisa trade buy berada di level di 1585 ya, dengan area resisten yang kami perkirakan ini bisa mencapai di level 1715 hingga mencapai di level 1810. Dan untuk area stop loss-nya tetap diperhatikan, ini berada di level 1455. Selanjutnya, stok selanjutnya ada saham Emyor ya, atau Mayora Indah Tbk, yang diperkirakan pergerakannya Emyor juga masih melanjutkan penguatan ya, dengan Bapak Ibu bisa trade buy itu berada di level 1965 ya, dengan area target price kita kami perkirakan untuk target price pertama ini kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di 2125 ya. Jika menembus area resisten pertamanya, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level 2235. Namun jika dia tidak gagal melewati area resisten pertamanya, mungkin perhatikan juga untuk area stop loss-nya ya, Bapak dan Ibu. Ini area stop loss-nya kami perkirakan berada di level 1820. Oke, selanjutnya kita ada kelas namanya webinar yang nantinya, lebih tepatnya kelas webinarnya ini akan diadakan pada hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 12 siang hingga pukul 1 siang dengan tema Kumpas Tuntas cara penggunaan 3 indikator, yakni MACD, stokastik, dan EMA. Jadi untuk Bapak dan Ibu ingin mengetahui cara bagaimana menggunakan teknikal, silakan bisa join webinar kami pada hari Selasa 26 Juli ya. Acara ini bersifat gratis, bisa join via Zoom dengan link di poster ini. Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 kita juga ada namanya kelas fundamental mengenai dengan tema prospek emiten menara telekomunikasi. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin tahu mengenai prospek menara telekomunikasi di tahun 2022 ini, silakan bisa join pada hari dan tanggal di Rabu 27 Juli jam 12 siang hingga 1 siang. Acara ini juga bersifat gratis dengan cara langsung saja join via Zoom dengan link bit.ly/edu/psi 0708. Nah, untuk pendaftarannya, ini wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid ya. Oke, sesi pertama sudah selesai. Kita langsung ke sesi Q&A ya. Jadi sebelum langsung ke sesi Q&A, silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu bisa chat di kolom Q&A ya. Jadi kita akan satu persatu akan kita bahas untuk saham-saham yang akan mau Bapak Ibu tanyakan.
Oke, kita kembali lagi di sesi Q&A. Kita langsung saja dengan pertanyaan pertama, ya ini untuk saham Buka dan Akra, buy or sell, di mana? Oke, kita saham Buka terlebih dahulu. Untuk saham Buka ya, pergerakan saham Buka pada hari ini pergerakannya pada perdagangan kemarin bahwa Buka ini ditutup menguat 7,46% di area levelnya 288, dan untuk perkiraan kami pada saham Buka pada hari ini kemungkinan Buka masih bisa menunjukkan penguatan ya. Kita lihat bahwa Buka secara teknikal sudah melewati garis MA21-nya dan MA34-nya, dan kemungkinan Buka masih bisa melanjutkan penguatan dengan hingga titik resisten terdekatnya, ya ini berada di level 315 ya untuk perkiraan resisten Buka pada hari ini. Namun kalau misalkan dia tidak dapat menembus area resisten pertama, kemungkinan ya untuk Buka juga bisa mengalami koreksi dengan titik area supportnya terdekat, ya ini berada di level 265 ya. Jadi untuk perhatikan untuk saham Buka, karena kalau dia berhasil menguat, mungkin penguatannya terjadi yang saya berikan tadi, ini di level resistennya 315, dan untuk area supportnya pada di level 260. Dan kita lihat selanjutnya, ya ini saham Akra. Untuk Akra, kita lihat untuk pergerakan Akra ya. Untuk Akra pada perdagangan kemarin, Akra ini ditutup melemah 0,45%. Namun kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, Akra kalau kita lihat secara indikatornya, stokastiknya, bahwa pergerakan Akra ini indikatornya sudah menunjukkan adanya penguatan kembali ya, dengan membentuk pola golden cross. Begitu juga dengan indikator MACD-nya juga ditopang bahwa indikator MACD-nya juga sudah berada di area positifnya ya. Nah, namun jadi untuk Akra sendiri kami perkirakan Akra akan menguat terlebih dahulu dengan area resistennya terdekat. Ya ini berada di level 1130 ya pergerakan Akra pada hari ini. Jika hari ini atau dibuka hari ini Akra bisa menembus area level 1130, kemungkinan penguatannya akan bisa masih melanjutkan hingga mencapai level resisten keduanya, ya ini berada di level 1160 ya untuk pergerakan akranya. Namun kalau ia gagal menembus area resisten pertama, untuk area supportnya tetap kami berikan. Ya ini berada di level 1060 ya untuk saham Akra. Namun kalau kita lihat statementnya ya, kemungkinan Akra memang masih bisa menguat ya, karena secara indikator stokastik maupun MACD ini terbilang mendukung ya, berada di area positif. Jadi saya bilang Akra sendiri masih bisa menguat terlebih dahulu pada perdagangan pagi hari ini. Oke, selanjutnya ada saham Ali ya, sorry ini untuk saham Ali. Untuk saham Ali, kita lihat pergerakannya saham Ali ini, bahwa pergerakan sebelumnya Ali ini ditutup menguat 0,53%, dan kita lihat bahwa penguatan kemarin Ali ini ditopang adanya aksi beli ya, secara volumenya yang cukup bagus ya, walaupun tidak sebanding lusa lalu. Namun penguatan ini masih terjadi sehingga penutupan kemarin Ali ditutup menguat. Dan untuk hari ini pergerakan Ali, kami perkirakan bahwa pada hari ini Ali sedang menguji MA21-nya terlebih dahulu. Jadi kalau pembukaan hari ini Ali bisa menembus area MA21-nya terlebih dahulu, kemungkinan bisa menguat hingga titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 9.850 ya.
untuk saham pergerakan ALI pada hari ini ya. Dan jika menembus area resisten pertamanya, kemungkinan penguatannya bisa melanjutkan hingga mencapai titik resisten kedua. Ya, ini bisa berada di level areanya di 10.200 dan untuk ALI. Dan untuk area supportnya tetap kami berikan. Untuk area supportnya kami sarankan ini ada di level 8.900 ya untuk level support AALI. Oke, selanjutnya ada MDKA. Untuk saham MDKA, bahwa pergerakan MDKA kita lihat bahwa perdagangan kemarin AMDKA ini ditutup melemah 1,56%, 1,59% ya. Ditopang juga ada aksi jual secara volume yang meningkat. Dan untuk hari ini saya perkirakan ya untuk pergerakan MDKA, kalau saya lihat secara indikator stokastiknya masih menunjukkan adanya kenaikan ya, melanjutkan adanya kenaikan. Jadi saya perkirakan untuk MDKA sendiri kemungkinan akan menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik menguji MA21-nya ya. Jika ia berhasil melewati MA21-nya terlebih dahulu, kemungkinan penguatan yang terjadi akan hingga capai level resistennya yaitu berada di level 4.000 ya untuk MDKA sendiri pergerakannya ya. Namun kalau ia tidak dapat atau gagal menembus area MA21-nya, maka kemungkinan bisa koreksi dengan area support terdekatnya ya ini berada di level 3.690 hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 3.500 ya untuk pergerakan saham MDKA. Oke, selanjutnya ada saham BRMS. Kita lihat untuk saham BRMS. Untuk saham BRMS ya ini kita lihat bahwa perdagangan BRMS kemarin ini telah membentuk pola doji ya, ditutup menguat 0,91%. Dan secara teknikal pada hari ini kami perkirakan BRMS sendiri, kalau kita lihat secara indikatornya masih menunjukkan area positif dan saya perkirakan BRMS masih bisa menguat terlebih dahulu dan hingga titik resistennya mencapai level resisten berada di level 230 ya, di level resisten pertamanya. Namun jika ia berhasil melewati garis resisten pertamanya, kemungkinan penguatan yang terjadi bisa melanjutkan hingga mencapai level resisten keduanya, ya ini berada di level 240 ya untuk pergerakan BRMS. Namun jika kalau pergerakan BRMS ini tidak dapat menembus garis area resisten pertamanya, kemungkinan juga ya BRMS masih bisa koreksi terlebih dahulu dengan area support terdekatnya. Ya, ini berada di level 210 ya untuk saham BRMS. Oke, selanjutnya saham selanjutnya ada saham AGII ya. Untuk saham AGI. Untuk saham AGI kita lihat bahwa pergerakan AGII pada hari ini bahwa AGI dibuka menguat 1,36%. Dan saya lihat bahwa AGI ini masih bisa melanjutkan penguatan ya. Hal ini terlihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya yang masih berada di area positif ya. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastiknya bahwa ini masih menunjukkan ada penguatan dan saya bilang bahwa AGI ini kemungkinan bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya. Ya, ini bisa berada di level 2.330 ya untuk AGII sendiri. Dan untuk level supportnya tetap memberikan, ya ini berada di level 2.170 ya untuk area resistennya.
Oke, selanjutnya ada saham BMRI ya. Kita lihat BMRI, saham banking. Untuk saham banking atau BMRI pada hari ini bahwa BMRI saat ini dibuka melemah 0,32% dan kita lihat bahwa BMRI sebelumnya pada perdagangan kemarin dia menguatkan kencang ya dan sudah melewati garis MA21, MA34 dan MA90-nya dan wajar kalau untuk BMRI pada hari ini koreksi terlebih dahulu ya karena sebelumnya selama 3 hari berturut-turut BMRI sudah mengalami penguatan. Jadi bilang BMRI ini wajar untuk mengkoreksi terlebih dahulu. Jadi untuk BMR sendiri, untuk Bapak dan Ibu yang belum punya, perhatikan untuk titik supportnya. Kemungkinan untuk titik supportnya, ya ini bisa berada di level 7.745 ya, pergerakan saham BBRI untuk titik supportnya. Jadi perhatikan untuk titik supportnya ya. Kemungkinan bisa mencapai di level 7.745 hingga berada di level support yang keduanya, ya ini berada di level 7.570. Jadi perhatikan BMRI kemungkinan masih mengalami koreksi hingga mencapai titik support yang telah saya berikan ini. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Oke, kita lihat saham ADMR bagaimana akannya. Oke, untuk ADMR kita lihat pergerakan ADMR ya. Untuk ADMR saya lihat bahwa cara pola ya ADMR saat ini sedang menguji MA selanjutnya ya ini MA34 ya. Sebelumnya pada perdagangan kemarin bahwa ADMR sudah melalui garis MA21-nya dan saat ini ADMR sedang menguji MA selanjutnya ini MA34. Jadi kita perhatikan untuk ADMR ya pergerakan hari ini jika ia berhasil menembus MA34-nya mungkinan masih bisa melanjutkan penguatan dengan area resisten terdekatnya. Ya, ini bisa berada di level 1920 ya. Untuk area resisten terdekatnya untuk saham ADMR. Dan untuk area supportnya tetap kami berikan jika saham ADMR ini tidak dapat atau gagal menembus area 34-nya, mungkinan untuk area koreksinya ini berada di area level seperti berada di level 1645 ya pergerakannya. Dan saya bilang untuk DMR ini memang penguatannya juga bisa mencapai di level resisten pertama di 1920. Oke, selanjutnya ada saham BBTN. Kita lihat untuk saham BBTN. Untuk saham BPTN bahwa perdagangan hari ini BPTN juga mengalami koreksi ya. Kita lihat bahwa BPTN ini mengalami koreksi setelah 4 hari beruntun ya mengalami penguatan. Jadi saya bilang BPTN saham ini wajar juga untuk saat ini mengalami koreksi dan kemungkinan koreksinya hingga mencapai titik 1415 ya untuk pergerakan saham BBTN pada hari ini pergerakannya dengan area supportnya yang mencapai di 1415. Jadi diperhatikan untuk Bapak Ibu saham BBTN karena kemungkinan melemah hingga mencapai di level supportnya ya ini berada di 1415. Oke, selanjutnya ada saham Inco. Untuk saham Inco, kita lihat bahwa perdagangan Inco, kalau kita lihat tarik garis tren lainnya ya, bahwa Inco ini masih berada di area downtrend-nya ya. Kita lihat.
Pergerakan Inco masih berada di area downtrend. Dan untuk hari ini kita jam jangka pendeknya ya, terutama pada hari ini bahwa Inco sedang menguji area resisten trendnya terlebih dahulu ya, dan pergerakannya dan kemungkinan kalau ia berhasil melewati garis trend dan resisten trendnya kemungkinan penguatan yang terjadi bisa berada di level 5.435 ya. Sorry, 5.430 untuk pergerakan saham Inco ya, untuk area resistennya. Jadi kita lihat untuk pergerakan Inco pada hari ini dalam jangka pendeknya kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di level 5.430. Oke, selanjutnya ada saham Harum. Kita lihat. Untuk Harum, pergerakan Harum, kita lihat bahwa hari ini Harum ditutup melemah, dibuka melemah 1,58% ya. Dan pergerakan Harum saat ini berada di level 1.555. Dan untuk Harum sendiri saya perkirakan saat ini Harum sedang menuju area MA21-nya ya. Terlebih dahulu kita lihat jika ia berhasil menguat atau menembus area MA21-nya ya ke atas, kemungkinan penguatannya bisa berada di area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 1.650 ya untuk pergerakan Harum. Namun jika ia gagal menembus area resisten pertama dan menuju area menunjukkan adanya penurunan atau menembus breakout ke bawah ya, kemungkinan pelemahannya yang terjadi hingga mencapai titik supportnya ya, ini berada di level 1.450 ya untuk saham Harum. Jadi diperhatikan Bapak Ibu pergerakan saham Harum pada ini jika ia breakout ke bawah, kemungkinan yang terjadi adalah mengalami penurunan hingga titik support terdekatnya ini berada di level 1.450 ya. Oke, selanjutnya ada saham BDMN. Lihat. Untuk saham Bank Danamon, pada pergerakan hari ini Bank Danamon juga ditutup melemah, dibuka melemah ya. Kayaknya saham banking pada hari ini kompak dibuka melemah. Kita lihat pergerakan BDMN ya sehari ini apakah masih bisa menguat atau tidak. Jadi kalau saya bilang sih BDMN masih melemah ya. Hal ini juga dikarenakan adanya penguatan kemarin ya yang cukup tinggi, dan hari ini BDMN akan mengalami koreksi hingga mencapai titik supportnya ya ini berada di level 2.460 ya untuk pergerakan saham BDMN sendiri. Dan pergerakan ini, penurunan ini juga ditopang secara indikator juga sudah menunjukkan adanya penurunan. Jadi wajar untuk BDMN saat ini mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham PGRN. Kita lihat. Untuk saham gudang garam, kita lihat pergerakan gudang garam hari ini. Gudang garam atau GRM dibuka melemah 0,67%, dan saya lihat sih secara atau kita lihat secara indikator ya, indikator MACD maupun stokastiknya, kita lihat bahwa MACD, kalau kita lihat MACD-nya sudah masih berada di area negatif ya.
Dan saya bilang dan secara stokastiknya juga menunjukkan akan adanya penurunan ya terlebih dahulu. Jadi untuk GRM kemungkinan mengalami pelemahan terlebih dahulu dengan area supportnya terdekatnya ini berada di level 29.420 ya untuk ke area support terdekatnya ya. Jika dia menembus area support yang pertama, kemungkinan bisa melakukan pelemahan lagi atau melakukan pelemahan mencapai area support keduanya ini berada di level 29.200. Oke, selanjutnya ada saham NICL. Untuk saham NICL, bahwa pergerakan NICL saat ini, saat ini kalau kita jangka pendeknya ya, NICL sedang menguji area MA21 terlebih dahulu ya. Jika memang ia berhasil menembus area MA21-nya, kemungkinan NICL bisa menguat dengan area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 89 ya. Namun kaya tidak dapat melanjutkan atau menembus area MA21-nya terlebih dahulu, kemungkinan bisa koreksi dengan area stick support terdekatnya, ya ini berada di level 83. Case selanjutnya ada saham LSIP. Kita lihat saham LSIP bagaimana. Saham LSIP, pergerakan LSIP pada hari ini LSIP dibuka melemah 0,82%. Nah, hal ini kita lihat bahwa LSIP sedang menguji MA 34-nya ya. Jika ia, kalau kita lihat pergerakan LSIP dalam jangka pendek ketika ia breakout ke bawah, kemungkinan LSIP akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 1180 ya. Namun jika ia berhasil justru melewati ke atas atau mengalami breakout ke atasnya ya menuju MA 90-nya, kemungkinan penguatannya akan bisa mencapai level resistennya. Pertama ya ini berada di level 1260 ya untuk area resistennya. Oke, selanjutnya ada saham GZCO. Saham GZCO atau Gosco Plantation. Pada pergerakan hari ini, Gosco bergerak melemah ya 2,56%, dan saya bilang bahwa yes, Gosco ini masih menunjukkan adanya pelemahan ya. Ini terlihat secara stokastiknya yang sudah menunjukkan area jenuh beli ya, sehingga kemungkinan Gosco ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 145 ya, hingga mencapai titik supportnya kedua ya, ini berada di level 130. Oke, selanjutnya ada saham Sugar. Kita lihat. SGER. Kita lihat pergerakan SGER pada hari ini. Pergerakan hari ini SGER dibuka melemah 0,95%. Dan kita lihat bahwa
Jika ia berhasil menguat, bergerak menguat, maka kemungkinan area resistennya terdekatnya ini terlebih dahulu berada di level 1170 ya untuk pergerakan SGER. Dan untuk area supportnya, jika ia tidak berhasil melewati garis resisten pertama, kemungkinan akan masih bisa menunjukkan koreksi hingga mencapai titik supportnya. Ya, ini bisa berada di level 900 ya, gerakan SGR sendiri. Dengan membentuk pola support barunya, yaitu berada di level 900. Oke, selanjutnya ada saham TOR. Kita lihat. Untuk saham TOR, pergerakan saham TOR ya, kita lihat bahwa pergerakan hari ini TOR dibuka menguat 0,44%. Dan saya lihat bahwa TOR ini sudah masih melanjutkan penguatan ya. Ini halnya dari indikator stokastik yang masih menunjukkan adanya kenaikan, begitu juga secara MACD-nya masih menunjukkan ada kenaikan. Dan saya bilang bahwa TOR ini mungkin masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level resisten pertama ya, berada di 1165 ya. Jika ya berhasil menembus area resisten pertamanya, kemungkinan penguatan keduanya hingga bisa mencapai di level 1195. Jadi untuk saham TOR perhatikan ya pada pergerakan ini. Selanjutnya ada saham EBIC ya. Kita lihat. Saham Tebik pada hari ini Tebik juga dibuka menguat 0,33%. Dan pergerakan Tebik hari ini saya perkirakan masih menunjukkan penguatan juga ya. Ditopang dari kalau kita lihat cara indikatornya juga masih indikator stokastik maupun MACD-nya masih menunjukkan adanya kenaikan dan masih berada di area positif. Jadi saya bilang Tebik sendiri kemungkinan penguatan yang terjadi akan mencapai di titik di level 3040 ya untuk saham Tebik. Oke, selanjutnya ada saham film. Kita lihat. Film pergerakannya ya, kita lihat bahwa film kalau pergerakannya secara trendline film ini masih bergerak uptrend ya. Kita lihat pergerakan film. Masih berada di area uptrendnya ya. Dan saat ini ya, dan saat ini kalau kita lihat secara indikator, film ini, indikator stokastiknya masih berada di area overbought-nya ya. Dan saat ini saya bilang bahwa film kemungkinan masih melanjutkan penguatan ya hingga mencapai titik resisten pertamanya atau resistennya mencapai di level 2900 ya pergerakan film pada hari ini. Kita lihat secara trendnya juga masih menunjukkan ada penguatan.
Oke, selanjutnya ada saham Arto. Kita lihat saham Arto. Pergerakan saham Arto bahwa saham Arto pada hari ini dibuka melemah 2,01% dan pergerakannya saya lihat bahwa Arto sendiri masih cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai titik supportnya. Ya, ini berada di level 9.150 ya, hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 8.560. Jadi untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, saham Arto ini masih cenderung mengalami pelemahan setelah 4 hari berturut-turut dia mengalami penguatan. Jadi sangat wajar untuk saham Arto pada hari ini mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham TLKM. Untuk saham Telkom, kita lihat bahwa pergerakan Telkom pada hari ini Telkom dibuka melemah 0,24%, dan saya lihat bahwa secara indikator stokastik maupun MACD-nya sih Telkom masih positif ya. Kalau kita lihat pergerakannya, jadi kalau saya bilang Telkom kemungkinan bisa menguat dengan area resisten terdekatnya ya terlebih dahulu. Ini bisa mencapai level 4.300 ya untuk area resisten pertamanya. Ini jika ia berhasil mengatikan resisten pertamanya, kemungkinan penguatan yang terjadi bisa mencapai level 4.500 ya untuk pergerakan saham Telkom ya. Jadi untuk perhatikan saham pergerakan Telkom pada hari ini ya pergerakannya. Jika ia mengalami koreksi terlebih dahulu, mungkin area supportnya saya bilang ya ini berada di level 4.100 hingga mencapai level supportnya keduanya ya ini berada di level 4.000. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang belum punya, perhatikan untuk titik supportnya terlebih dahulu, karena kalau misalkan terjadi pelemahan, kita tunggu hingga sampai di level supportnya ini berada di level 4.100 hingga mencapai di level 4.000 ya untuk saham Telkom untuk area supportnya. Oke, selanjutnya ada saham ISAT. Untuk saham ISAT, kita lihat pergerakannya ISAT. Pada hari ini, ISAT dibuka menguat 1,17%. Dan kita lihat bahwa ISAT saat ini, kalau kita lihat secara indikator, stokastiknya bahwa ISAT masih menunjukkan adanya kenaikan ya, dan setelah membentuk pola golden cross, dan ISAT saat ini masih menunjukkan kenaikan. Jadi untuk ISAT sendiri saya bilang penguatan yang terjadi bisa mencapai level resistennya. Ya ini terdekat dan terlebih dahulu ini berada di level 6.560 ya. Jika ia berhasil melalui 6.506, kemungkinan yang penguatan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 6.740. Oke, selanjutnya ada saham Excel ya. Oke, untuk saham Excel pada hari ini Excel dibuka melemah terlebih dahulu, ini 1,58%, dan pergerakan Excel saat ini sedang menguji MA34-nya ya. Dan kalau pergerakan Excel bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai level MA90-nya, maka yang terjadi adalah Excel bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya ya ini berada di level 2.600 ya.
Namun kalau misalkan dia tidak dapat melewati garis resistennya terlebih dahulu di level 2600 dan dan menunjukkan adanya penurunan hingga menembus area breakout MA234-nya ya, breakout bawahnya ini MA34 dan MA21-nya, kemungkinan yang terjadi adalah mengalami koreksi hingga mencapai titik support terdekatnya. Nah, ini bisa berada di level 2390 ya untuk saham Excel. Selanjutnya ada saham KLBF. Kita lihat untuk saham KLBF. Untuk KLBF pada perdagangan hari ini, KLBF dibuka melemah 31% ya. Dan saat ini KLBF sedang menguji area breakout bawahnya, EDD 21-nya. Jadi kemungkinan KLBF masih cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai titik support terdekat berada di level 1670 ya pergerakan saham KLBF-nya jika ia berhasil menembus area support. Yang pertama, kemungkinan pelemahan yang bisa melanjutkan hingga mencapai di level 1650. Selanjutnya ada saham MLPL. Saham MLPL, kalau kita lihat jangka pendek bahwa MLPL sendiri sudah melewati garis MA34 dan 321-nya ya, dan cara indikatornya bahwa MLPL ini sedang menuju area overbought-nya ya. Dan saya bilang bahwa MLPL memang masih cenderung menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resistennya yang ini berada di level, kita lihat ya, berada di level 180 ya pada pergerakan hari ini. Kemungkinan bisa mencapai di 180 jika ia berhasil menembus area resisten pertama. Kemungkinan yang terjadi adalah penguatannya bisa lanjutkan hingga mencapai titik resisten keduanya, yang ini berada di level 190. Dan untuk area supportnya tetap kami berikan, yang ini berada di level supportnya dan di level 150 ya untuk area support MLPL. Selanjutnya ada saham UNVR. Saham Unilever. Untuk saham Unilever kita lihat bahwa pada hari ini Unilever dibuka melemah 0,80% dan saat ini saya bilang ya bahwa UNVR masih cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya, yakni berada di level 4.840 ya untuk pergerakan UNVR hingga mencapai, jika ia menembus area support pertamanya, kemungkinan yang terjadi adalah UNVR bisa menunjukkan pelemahan hingga mencapai titik support keduanya, yang ini berada di level 4.730. Pegangan UNVR ini melemah dikarenakan saya lihat secara indikatornya sudah menunjukkan adanya penurunannya. Secara MACD-nya juga sudah menunjukkan adanya penurunan. Jadi sahabat untuk pada hari ini saya bilang bahwa UNVR masih cenderung mengalami pelemahan. Oke, selanjutnya ada saham PTBA. Untuk saham PTBA, kita lihat bahwa pergerakan PTBA pada hari ini, PTBA dibuka melemah 0,25% dan
namun secara indikator stokastiknya bahwa PT-BA ini masih ada menunjukkan adanya kenaikan, dan saya bilang dengan adanya kenaikan tersebut kami perkirakan bahwa PT-BA bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 4.100 ya, hingga mencapai level resisten kedua ya, yang ini berada di level 4.150 ya untuk pergerakan. Dan untuk area supportnya, jika ia gagal melewati area resisten pertama di level 4.100, kemungkinan bisa melamah titik support terdekatnya, yakni berada di level 3.890 ya. Oke, selanjutnya ada saham ICBP. Untuk saham ICBP, kita lihat bahwa ICBP pada hari ini dibuka melemah 0,79%, dan pergerakan ICBP saya bilang sih akan masih menunjukkan adanya penurunan. Hal ini dilihat dari indikatornya stokastik dan MACD-nya yang sudah menunjukkan adanya penurunan. Kalau kita lihat ya, cara stokastik, indikatornya sudah membentuk pola dead cross ya. Dan secara MACD-nya, itu baik dari histogram MACD maupun lainnya, sudah menunjukkan adanya penurunan dengan area, kalau lihat histogram MACD-nya mau sudah berada di area negatif. Jadi saya bilang ICBP masih cenderung melemah hingga mencapai titik supportnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 9.190 ya, hingga mencapai titik support keduanya, ya ini berada di level 8.960. Oke, selanjutnya ada saham Mika. Untuk saham Mika, kita lihat pergerakan Mika. Pada hari ini Mika dibuka menguat pada hari ini Mika dibuka menguat 0,71%, dan pergerakan hari ini ditopang juga secara indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya kenaikan dengan membentuk pola golden cross ya, saya lihat. Dan saat ini Mika masih cenderung mengalami penguatan hingga mencapai titik resisten terlebih dahulu, yang terdekatnya ini berada di level 2.900 ya, sehingga mencapai level resisten keduanya bisa berada di level level di 3.000 ya. Jadi untuk saham Mika kemungkinan bisa menguat hingga capai level terlebih dahulu resistennya, ini dari level 2.900 hingga di level 3.000. Oke, selanjutnya ada saham MAPI. Kita lihat saham MAPI. Pergerakan MAPI pada hari ini, MAPI dibuka menguat 1,06%, dengan saat ini pergerakan dengan bentuk pola doji ya, doji star, dan penguatan pola ini yang masih menunjukkan adanya penguatan ya, dan secara indikator baik indikator stokastik bahwa MACD-nya sudah masih menunjukkan ada kenaikan. Jadi saya bilang MAPI masih bisa menguat hingga mencapai area resistennya berada di level 980 ya pergerakannya ya. Dan untuk area supportnya ya ini bisa berada di level terdekatnya ini 935 hingga mencapai level support keduanya berada di 920. Jika pergerakan MAPI mengalami koreksi, mungkin bisa capai level terakhirnya ini berada di 920 ya.
Oke, untuk MAPI sebagai penutupan kita pada hari ini, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir hingga sesi webinar berakhir. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Kami tim riset Philips Sekuritas pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari di jam sama, yaitu pukul 8:30 hingga pukul 9:30 pagi di hari di jam yang sama. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Happy cuan dan happy trading bagi kita semua.